Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan membagikan materi CCNA Security, yaitu materi pertama, yaitu Modern Network Security Threat. Ya. Nah, di chapter yang pertama ini kita nanti akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang ancaman-ancaman yang ada, kemudian apa saja sih tipe-tipe ancaman dan sebagainya. Baik, langsung aja kita mulai. Wah, di sini eh, di dalam jaringan ya, sudah pasti ancaman-ancaman yang ada di dalam jaringan itu pasti akan terjadi, di mana bisa kita lihat dari hasil monitoring ya dari North Dark Intelligence website. Ini banyak terjadi serangan ya. Ya, memang ini adalah resiko dari kita terhubung dengan jaringan luar. Ya kalau kita nggak mau kena ancaman dan sebagainya, serangan dan sebagainya, ya kita nggak usah main keluar, ya kan? Nah, network sebagai target memang itu adalah resiko dari kita bermain di dunia jaringan. Ya. Akan tetapi ada pendekatan-pendekatan, ada mekanisme dan sebagainya yang digunakan untuk bagaimana sih biar jaringan kita itu aman dari serangan yang mengancam dari luar jaringan. Nah, eh, kenapa kita perlu mengamankan jaringan? Yang jelas, kita membangun jaringan ini kan dimudahkan untuk mengakses informasi, ya. Di mana informasi ini sangat dibutuhkan di dalam suatu organisasi, ya, ataupun dalam suatu perusahaan, ya, untuk memudahkan saling bertukar informasi, data dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang menjadi ancaman, yang menjadi target di dalam keamanan jaringan itu adalah informasi yang kita punyai. Ya. Karena informasi ini di dalam suatu perusahaan atau organisasi ini merupakan hal yang sangat vital karena itu berisi mungkin eh, kekayaan intelektual, ya, kemudian data-data perkembangan organisasi, perkembangan perusahaan, ya, data-data customer dan sebagainya. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya dampak yang luar biasa bagi perusahaan ketika data tersebut bisa terekspos. Ya. Nah, ada beberapa kondisi yang terjadi pada keamanan jaringan. Itu ada 4 kondisi ya yang terjadi di dalam keamanan jaringan. Yang pertama adalah vulnerability. Vulnerability ini, ya, merupakan kelemahan, ya, adalah kelemahan yang ada di dalam jaringan. Nah, kelemahan ini dapat dieksploitasi oleh penyerang sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif kepada jaringan, ya. Atau dapat mengakibatkan akses yang sangat privasi, ya, terhadap jaringan ataupun dari organisasi tersebut. Jadi istilahnya illegal access ya. Ya. Nah, sumber dari kelemahan dalam jaringan ini termasuk kelemahan jaringan, kemudian protokol-protokol yang tidak aman, kemudian konfigurasi-konfigurasi yang tidak bagus, ya, error, terjadi kesalahan, ya, kemudian adanya kebijakan keamanan yang lemah.
Nah, ini bisa mengakibatkan yang namanya vulnerability atau kelemahan. Kemudian kondisi yang selanjutnya adalah threat. Ya. Threat ini adalah kelemahan yang berpotensi ya, untuk menyerang balik jaringan tersebut. Ya. Jadi kelemahan-kelemahan tadi ya, itu bisa menyerang balik. Karena apa? Dimanfaatkan oleh orang luar sehingga bisa menyerang balik jaringan. Ya, contohnya ancaman-ancaman ini adalah malware, kemudian exploits, ya, hacker dan sebagainya. Nah, ini biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam jaringan itu sendiri. Kemudian ada mitigation. Mitigation ini adalah bagaimana cara untuk mereduksi atau mengurangi, ya, mengurangi kelemahan yang ada. Nah, ini nanti di keamanan jaringan ada beberapa teknik mitigasi yang digunakan untuk mengurangi adanya kelemahan jaringan tersebut. Kemudian ada risk. Risk ini adalah resiko. Ya. Resiko merupakan akibat dari ancaman atau serangan ya, akibat dari ancaman yang berhasil mengeksploitasi kelemahan. Contohnya begini, ketika database saya ini tidak menggunakan database yang secure, nanti ancamannya berupa apa? Ancamannya berupa serangan terhadap database, misalkan contohnya SQL injection. Nah, akibat dari SQL injection ini apa? Ya, ini datanya akan keluar, data breach, ya, datanya akan dapat ditembus. Nah, ini adalah resiko. Resiko apa? Resiko kebocoran data. Nah, ini adalah resiko, ya. Jadi resiko ini merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau konsekuensi yang akan terjadi ketika adanya ancaman atau ancaman itu terjadi akibat dari kelemahan sistem atau kelemahan jaringan. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi atau yang menyebabkan serangan-serangan terhadap jaringan, ya. Nah, serangan terhadap jaringan biasanya ada dua tipe, ya. Yang pertama adalah ancaman eksternal dan ancaman internal. Ancaman eksternal ini berasal dari luar jaringan, ya, dari internet, ya, luar, pokoknya di luar. Nah, yang jaringan internal, ancaman internal itu berasal dari jaringan dalam. Kenapa jaringan dalam itu bisa mengancam? Ya, barangkali ada employee atau pekerja atau apa saja yang misalkan ingin memanfaatkan kelemahan sistem, ya, untuk mengambil, ya, itu bisa saja terjadi, ya, mencuri data dari dalam dan sebagainya. Nah, biasanya serangan-serangan yang terjadi dari luar itu adalah akibat dari serangan yang ada di dalam, ya. Tidak jarang, ya, orang-orang dalam inilah yang membocorkan kelemahan-kelemahan jaringan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga external threat ini atau ancaman yang dari luar itu bisa masuk, ya. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, ketika terjadi kelemahan, ketika terjadi ancaman, ketika terjadi serangan, ya, maka potensi yang paling sering dialami adalah kehilangan data. Sekali lagi sudah saya sampaikan di atas tadi, ya, di depan tadi, ya, bahwa harta yang paling penting di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu adalah data. Ya. Data. Baik itu data finansial, data HRD, kemudian data riset, ya, data customer. Nah, itu adalah hal yang sangat vital dalam suatu organisasi. Ketika
data itu hilang ataupun data itu bocor ke publik, ya itu jadi masalah nanti, ya, sehingga bisa mengakibatkan citra dari perusahaan tersebut jelek, ya, atau kehilangan. Wah, kalau misalkan bank saat ini beberapa kasus sering terjadi di bank pemerintah, ya, bank pemerintah, ya, bank paling tua di Indonesia itu sering kan terjadi tiba-tiba rekening hilang berapa ratus ribu atau bahkan sampai berapa juta. Nah, ini patut diinvestigasi sehingga citra dari bank tersebut nanti akan menjadi buruk. Wah, kalau nyimpan tabungan jangan di bank itulah, nanti gampang hilang, tidak ngapa-ngapain hilang dan sebagainya. Nah, itu perlu dicek sistem keamanannya, ya. Kemudian ketika terjadi masalah dengan data tersebut, ya, sehingga mengakibatkan loss competitive advantage, ya. Jadi kehilangan daya saing, perusahaan itu kehilangan daya saing. Contohnya tadi, ya, bank yang data rekening dari nasabahnya kok sering banyak yang hilang secara tiba-tiba, ya daya saingnya kurang kredibel lagi, karena jadi yang pertama adalah brandnya jelek, ya, reputasinya jelek, akhirnya kehilangan daya kompetisinya, ya, daya saingnya kurang, ya. Sehingga kalau daya saingnya kurang, maka customer akan meninggalkan, udahlah jangan nabung di bank itulah, ke bank yang lain aja, bank B itu loh yang lebih aman, ya. Kalau di bank A ini sering terjadi kehilangan dan tidak diurus dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, ketika customer hilang, maka ya sudah, revenue, pemasukannya hilang, ya. Karena ya organisasi, lembaga dan sebagainya ini asetnya ya dari customer tersebut. Kalau kehilangan customer, ya otomatis pendapatannya hilang. Kemudian, ya, mengakibatkan terjadinya legal action resulting fines dan civil penalty, artinya mereka menuntut denda misalkan karena kerugian ya, akhirnya dilaporkan, ya, menuntut ganti rugi istilahnya, ya, menuntut ganti rugi. Nah, dengan adanya seperti itu juga menuntut ini biaya, ya, biaya dan usaha, ya, sebagai akibat, ya, yang keluar biaya dan usaha, ya, yang cukup banyak untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Nah, beberapa hal yang dapat terjadi, ya, untuk kehilangan data. Yang pertama ada di email atau social networking. Nah, ini email ataupun social networking ini di jaringan sosial ini biasanya banyak terjadi kehilangan data, ya. Data sebenarnya nggak hilang, tapi diambil, dicuri, dibajak, ya. Itu dari email maupun social networking. Kemudian kehilangan data dapat juga disebabkan dari perangkat-perangkat yang tidak di-encrypt, ya. Sekali lagi, kalau kita terhubung ke dalam jaringan luar, ke dalam jaringan yang luas, atau bisa kita katakan internet, itu tidak ada keamanan yang mutlak, ya. Keamanan yang mutlak itu enggak ada, pasti ada celah di situ, ya. Nah, perangkat-perangkat yang tidak ada proses enkripsinya, ini data pasti akan dengan mudah diambil. Kalaupun susah, ya, pasti akan mudah dibaca karena apa? Tidak di-encrypt. Ya, kalau datanya di-encrypt, ya, walaupun nanti dicuri, maka mereka harus punya proses untuk mendekrypt dulu, ya. Oleh karena itu, maka perangkat-perangkat yang terkoneksi, ya, setiap kali connect ke jaringan harus di-encrypt, setiap kali menyimpan datanya di-encrypt. Nah, ini akan menjadi menguatkan, ya, biar tidak mudah kehilangan data. Kemudian ada cloud storage device, ya, perangkat cloud storage.
Nah, karena cloud storage itu kan sifatnya di di internet, ya, maka ini dapat dengan mudah, ya, data-data yang tersimpan di cloud storage ini, ya, ini dapat dengan mudah bisa hilang, dicuri. Ya, tentu saja ini tergantung dari penyedia, ya, dari penyedia, vendor penyedia cloud-nya, kemudian bagaimana administrator cloud-nya itu men-setting keamanannya, ya. Ya, memang di cloud storage ini, kalau kita menyimpan data di cloud itu memang untungnya banyak. Karena apa? Data bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Ya, beda kalau kita menggunakan yang on-premise ya. On-premise itu di lokal, on-premise, ya. Kemudian removable media juga dapat sebagai suatu faktor yang menyebabkan kehilangan data. Ya. Karena apa? Ya, transfernya melalui USB. Kalau USB-nya hilang, contohnya ini USB, ya. Karena saat ini yang digunakan adalah USB. Flash disk itu disket itu sudah nggak ada. Jadi USB, ya, kita proses transfer datanya melalui USB. USB-nya hilang atau USB-nya di-copy orang lain dan sebagainya. Itu kan berpotensi menimbulkan resiko kehilangan data, kebocoran data dan sebagainya. Kemudian salah satu yang berpotensi dapat menyebabkan kehilangan data itu adalah hard copy secara fisik, ya. Penyimpanan secara fisik, ya. Penyimpanan secara fisik, ya, ancamannya adalah ancaman secara fisik, ya, kerusakan, ya, kemudian dicuri secara fisik, kemudian juga bencana alam, ya, yang sifatnya ancaman secara fisik, ya. Kemudian improper access control, ya. Kalau di jaringan, ya, memang terkait dengan akses kontrol. Siapa yang boleh mengakses itu harus diperhatikan. Ya, kalau tidak atau salah konfigurasi, maka orang yang harusnya tidak bisa mengakses, tidak punya hak akses, maka dia akan bisa mengakses. Ya. Terus kemudian pembuatan akun user, akun password yang kuat dan sebagainya. Nah, ini juga dibutuhkan agar tidak mudah dicuri, ya, passwordnya dan sebagainya itu tidak mudah dicuri, tidak mudah ditebak, ya. Nah, kemudian beberapa topologi jaringan, ya, yang wajib diamankan. Itu topologi yang pertama adalah campus area network. Ya, contohnya Amikom, ya. Di Amikom itu kan banyak sekali servernya. Ya. Servernya bisa diakses dari internet, iya. Ya, Anda mengakses KRS, akses dashboard mahasiswa, kemudian mengakses Waskita dan sebagainya. Itu kan ada dari luar jaringannya Amikom. Kalau itu tidak diamankan dengan baik, ya, maka bisa jadi nanti servernya jebol, kehack, datanya diambil, ya, dan sebagainya. Nah, bentuk atau cara dalam mengamankan kampus area network ini ada beberapa teknologi yang digunakan. Yang pertama menggunakan VPN, ya. Jadi kalau kita akses ke jaringan lokal itu sebaiknya menggunakan VPN, ya. Kemudian diberikan firewall, ya, firewall di bagian luarnya, ya, di bagian paling luar, ya, yang terhubung langsung ke jaringan luar, ya, diberikan firewall. Kemudian ada IPS, intrusion prevention system, ya, sistem pencegah penyusupan, ya. Kemudian ada AAA, ya, authentication, authorization dan accounting server, ya, yang digunakan untuk autentikasi user, ya. Kemudian ada layer switch layer 3 yang digunakan untuk terang, redundan, ya, yang tujuannya untuk backup, ya.
Kemudian ada layer 2, ya, layer 2 yang digunakan untuk mencegah, yang ini biasanya dari host, ya, host internal, ya, untuk menangani keamanan dari host internal. Kemudian di host, ya, atau keamanan di endpoint biasanya menggunakan antivirus, anti malware dan sebagainya. Ada host intrusion prevention system yang host base, ya, itu diamankannya seperti itu. Kemudian ada ESA dan WSA, ya, email security appliance dan web security appliance, ya. Jadi keamanan untuk email dan keamanan untuk web, ya. Ini yang ada di kampus. Namun ini ideal, ya. Kalaupun tidak ideal, ya yang penting aman, ya nggak masalah. Jadi nggak harus semuanya ini, karena ini ya mahal, perangkat mahal ini, ya. Kemudian topologi yang selanjutnya adalah small office, home office, ya, ini kayak jaringan rumahan lah, ya, yang kita pakai kalau Anda berlangganan internet di rumah. Nah, itu kan biasanya ada routernya, ya. Routernya, kemudian ada wireless kliennya, ya, kemudian ada switch, ya, kalau ada switchnya, ya. Ya, kalau di kantor ya seperti ini modelnya, untuk membagi ke beberapa jaringan. Biasanya ada ini, ya, firewall, ya. Kalau cari router yang ada firewallnya, wireless host, ya, menggunakan proteksi WPA 2, ya, minimal, ya, protection access WPA. Itu kan ada WPA PSK dan sebagainya, ya. Kemudian ada layer 2, ya, switch layer 2 yang bisa digunakan untuk mengamankan jaringan yang sifatnya kabel, ya, yang wire, bukan yang wireless. Kemudian selanjutnya adalah wide area network, ya, ini ya jaringan yang lebih besar, ya. Oleh karena itu ya masing-masing harus diberikan security yang lebih bagus, ya. Kalau cabang misalkan ditambahkan firewall, ya kan, ada firewallnya. VPN, ya, untuk mengakses ke pusat pakai VPN, ya. Kemudian ada di regional juga sama, ada VPN, ya, ada firewallnya. Kemudian untuk di kantornya menggunakan router yang sudah include VPN, ya. Kemudian mobilenya untuk endpointnya, ya, kalau untuk koneksi ya menggunakan VPN, ada firewallnya dan sebagainya. Kemudian ada data center. Nah, ini data center ini adalah suatu topologi yang paling vital karena semua data ada di sini, ya, semua data ada di sini. Kalau kita tidak mengamankan data center ini, ya sudah. Karena apa? Semua data kan ada di sini, ya, namanya data center, ya. Semua data disimpan di sini, ya. Ini adalah hal yang sangat vital. Nah, di dalam pengamanan data center ini ada beberapa langkah, ya. Ada beberapa langkah, yaitu ada physical security, ya, pengamanan secara fisik, ya, dan non fisik. Ya. Kalau fisik ini ya terkait dengan kondisi fisik data center tersebut, ya. Tergantung kondisi fisik dari data center tersebut. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu outside perimeter security dan inside perimeter security. Outside ini adalah bagian luar, ya, bagian luar dari data center, ya. Kalau ini data center, ya, kalau bagian luar, ya, kalau mau masuk ke data center harus ada gate-nya, gerbangnya, ya. Kemudian ada satpamnya, ada CCTV-nya, ada alarmnya kalau ada pembobolan. Nah, ini adalah secara fisik yang untuk menanggulangi dari kejadian dari luar, ya. Kalau inside perimeter ini adalah keamanan yang berada di masing-masing yang ada di dalam ini, ya. Nah, setelah tadi mau masuk harus melewati pintu gerbang, laporan satpam, ya kan, dipantau oleh CCTV. Kemudian kalau sudah masuk, ya, untuk mengaksesnya harus ada
sensor, akses biometrik, ya, ada motion detector, ya, siapa ini yang masuk sini, ya. Kemudian ada security traps, ya, jebakan security, ya, ada jebakannya. Nah, ini terkait dengan fisik yang ada di dalam. Ya. Kemudian, nah ini contohnya security trap, ya. Ini contohnya security trap. Ya, kemudian ini adalah biometric access, ya. Jadi siapa yang boleh masuk ini berdasarkan biometrik, entah itu menggunakan sidik jari, kemudian face recognition, ataupun menggunakan deteksi mata dan sebagainya, ya. Kalau yang ada di film-film fiksi ilmiah itu, ya. Kemudian ada topologi cloud and virtual network. Ya, nah ini cloud dan virtual network ini ya belum tentu juga aman, ya kan? Belum tentu juga aman, yaitu tergantung tergantung vendor penyedianya. Nah, beberapa ancaman-ancaman yang sering mengancam cloud dan virtual network, yang pertama adalah hyperjacking, ya. Hyperjacking ini adalah serangan terhadap hypervisor, ya, hypervisor VM itu adalah VM pengontrol, ya, yang ada di data center. Kemudian ada instant on activation. Instant on activation ini terjadi ketika sebuah VM virtual network itu tidak digunakan dalam waktu lama, ya, tapi kemudian dihidupkan, ya. Jadi virtual mesinnya itu tidak digunakan dalam waktu lama, kemudian langsung diaktifkan. Kenapa bisa terjadi ancaman? Ya mungkin dari VM atau mesin-mesinnya ini, mesin yang lama tidak digunakan itu kan butuh update, ya. Karena tidak digunakan berarti tidak ada update yang jalan di sana, patch yang ada, tidak ada konfigurasi yang lebih baik, ya. Karena lama tidak digunakan tiba-tiba langsung dihidupkan, nah itu bisa berpotensi untuk terjadinya ancaman, ya. Nah ini adalah instant on activation. Kemudian ada antivirus storm, ya. Antivirus storm di sini biasanya diakibatkan ketika semua mesin, ya, mesin virtual, ya, virtual mesin ini adalah mendownload updatean, ya, updatean antivirus. Jadi kalau virtual mesinnya itu dipasangi antivirus, mungkin virtual mesinnya ada beberapa, ya, banyak. Nah, kemudian sekaligus update. Nah, ini namanya antivirus storm, ya. Nah, kemudian solusinya bagaimana untuk mengamankan data center ini? Yang pertama adalah menggunakan keamanan berlapis atau secure segmentation, pengamanan secara berlapis, ya. Jadi mulai dari luarnya tadi, yang eksternal, ya, yang di sini external perimeter, ya, kemudian yang internal perimeter juga diamankan. Jadi tidak hanya yang eksternal saja, jadi yang internal juga diamankan, ya. Ini adalah secure segmentation, jadi keamanan berlapis. Kemudian ada threat defense. Threat defense ini ketika sudah terjadi ancaman, maka apa yang akan dilakukan? Contohnya ini ada penggunaan ASA, ya, Cisco ASA, dan kemudian ada IPS, ya, pencegah penyusupan, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian menggunakan threat intelligence, kemudian fingerprint, ya, dan sebagainya. Ini yang tujuannya adalah untuk mempertahankan ketika terjadi ancaman. Kemudian ada visibility, ya. Visibility ini solusi dengan cara menggunakan SCM, ya, Cisco Security Manager ini produk, ya.
Contohnya digunakan untuk monitoring dan laporan, ya, untuk memantau. Tujuannya untuk memantau kondisi dari data center tersebut, ya. Nah, kemudian topologi yang lainnya yaitu adalah topologi di mana topologi tanpa adanya batasan, ya. Nah, kalau di sini contohnya yang paling tren itu adalah bring your own device, ya, by WOD, bring your own device. Ini jaringan yang terbentuk karena masing-masing pengguna itu menggunakan perangkatnya sendiri-sendiri. Contohnya ya smartphone, tablet, kemudian laptopnya bawa sendiri. Jadi tidak ada fasilitas yang ada di kantor, tapi mereka membawa sendiri-sendiri, ya. Nah, permasalahan apa saja yang sering terjadi ketika menggunakan bring your own device network ini, jaringan yang digunakan yang menggunakan mereka membawa perangkatnya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah data enkripsi data yang ada di masing-masing perangkat tersebut, ya. Contoh misalkan kalau saya membawa HP koneksi ke jaringan lokal, jaringan kantor saya menggunakan wireless, ya. Kan biasanya kan saya connect menggunakan user dan password yang diberikan oleh jaringan, oleh kantor, ya. Nah, ketika data wireless saya, user dan password saya ini tidak terenkripsi, maka bisa bisa di capture oleh penyerang. Berarti penyerang bisa mendapatkan user dan akun saya, user password saya untuk masuk ke jaringan kantor saya. Nah, ketika terjadi seperti itu ya penyerang bisa masuk menggunakan akun saya, menggunakan user dan password saya, bisa masuk ke jaringan komputer yang ada di kantor saya. Ketika saya connect, ya, itu tidak dienkrip, tidak ada proses enkripsi, ya. User dan passwordnya tidak terenkripsi, maka itu bisa di capture. Kemudian ada pin enforcement. Nah, kalau kita menggunakan gadget, ya smartphone, tablet dan sebagainya, ataupun laptop, ya, untuk mengamankan, ya, untuk keamanan lebih lanjut atau keamanan lebih baik itu kan biasanya digunakan lock, ya, screen lock, pin lock, ya, yang digunakan untuk mencegah device itu diakses pertama kali oleh orang yang tidak sesuai atau oleh orang yang tidak berhak, ya. Ya biasanya kan Anda mengunci HP-nya Anda itu, ya, misalnya kalau hilang atau ketinggal dan sebagainya, pun orang yang menemukan itu susah untuk menggunakannya. Karena apa? Ya itu, karena ada pin lock-nya, di lock, ya, pin untuk mengunci, ya. Kemudian ada data wipe, ya, atau menghapus data. Nah, fasilitas untuk menghapus data ini sangat bermanfaat ketika nanti device portable kita, ya, smartphone, tablet dan sebagainya itu berada di tangan yang memang orang itu tidak berhak. Kalau memang tidak bisa ditemukan kembali atau misalkan hilang, ya, kemudian ditemu oleh orang, ya, dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Nah, ini kita bisa menghapus data yang ada di dalam perangkat tersebut. Kalau di Android ataupun iPhone sudah bisa, ya. Android, iPhone, kemudian perangkat-perangkat Apple itu kan sudah ada fasilitas untuk nge-wipe secara remote. Ketika hilang, ya, kita tinggal masuk ke webnya, kita masukkan kita terhubung, ya. Kemudian di situ ada fasilitas wipe data. Tujuannya adalah untuk menghilangkan semua data-data yang ada di perangkat tersebut. Kemudian ada data loss prevention, ya.
data loss prevention ini biasanya digunakan untuk menanggulangi ya, untuk mencegah kehilangan data. Ya, contohnya tadi itu ada pin locking, ya ada data enkripsi, ya, itu adalah hal-hal yang digunakan untuk mencegah agar data itu tidak hilang. Ya. Kemudian ada jailbreak atau root detection. Nah itu untuk jailbreak, root atau root, ya kalau di Mac, perangkat-perangkat Mac itu namanya jailbreak. Kalau di perangkat-perangkat Android itu namanya root. Ya, kalau sering routing. Ya. Jailbreak atau root ini dia adalah membuka seluruh fasilitas sistem, ya, yang yang memang itu aksesnya tidak boleh, ya, dari pabrik itu tidak boleh diakses, ya. Itu namanya jailbreak atau root. Jadi membuka seluruh sistem. Nah ini kalau semua sistem, ya sistem keseluruhan terbuka secara umum, ya itu bisa mengakibatkan perangkat itu tidak aman. Kan ada yang sering di situ, ya biasanya kalau ada yang mau mengupgrade sistem operasinya namun tidak didukung oleh vendor resminya, biasanya kan di root, ya, di root agar bisa diinstal. Nah ini harus ada sistem yang mendeteksi perangkat-perangkat yang di jailbreak atau di root, karena ini sangat berbahaya. Contohnya kalau Anda mengakses ini, ya, Anda mempunyai fasilitas internet banking ataupun mobile banking, ya, mobile banking. Mobile banking itu tidak bisa diinstal, ya, di HP yang di jailbreak ataupun di root, pasti nggak bisa, karena ya ini untuk keamanan sistem itu sendiri. Kalau di jailbreak atau di root itu kan itu bisa bisa dimasukin oleh penyerang. Kalau penyerang masuk bisa memanfaatkan mobile banking Anda, ya sudah, bisa habis uang Anda, ya. Nah itu. Jadi harus ada sistem yang bisa mendeteksi perangkat-perangkat yang sudah di jailbreak atau di root. Ini untuk topologi yang bring your own device, ya. Nah ini ada quiz, ya, nanti silahkan Anda gunakan, Anda coba-coba, ya, kuisnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ancaman terhadap jaringan. Yang pertama adalah siapa sih yang menyerang jaringan kita ini? Yang pertama yang sering menyerang jaringan kita itu adalah hacker. Ya, kalau kita bicara tentang hacker pasti kita mikirnya adalah orang yang merusak jaringan kita, kemudian mencuri data, ya, kemudian merusak sistem dan sebagainya. Nah ternyata hacker itu tidak sepenuhnya seperti itu, ya. Jadi hacker itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada white hat, kemudian ada gray hat dan black hat, ya. Nah seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih hacker itu sebenarnya apa? Hacker itu sebenarnya adalah bagian, ya, ini, ya, programmer, ya, mereka itu programmer yang ahli, ya, dalam coding, ya. Kemudian merupakan orang yang paham jaringan, ya. Jadi kalau anda paham jaringan secara profesional, ya, mengerti jaringan dan programming skill, itu Anda sudah layak bisa menjadi hacker. Nah, Anda kuasai dua itu, ya, programming dan networking, itu Anda akan mudah sekali menggeluti dunia IT, ya. Lalu definisi hacker yang lain itu adalah orang yang mencoba mengakses ke dalam suatu jaringan atau suatu sistem
di mana dia tidak diberikan otoritas atau tidak bisa tidak diberikan hak akses. Ya. Atau hacker juga bisa dikatakan adalah orang yang secara individu menjalankan program yang tujuannya untuk memperlambat akses jaringan. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah untuk membuat data itu korup, ya, di dalam server, mematikan layanan dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah white hat. Nah, white hat ini adalah di mana seorang hacker, ya, dia bisa dikatakan mempunyai programming skill yang bagus, networking yang bagus, ya, ethical atau attitude-nya, ya, perilakunya yang bagus, ya. Dia melakukan hacking, ya, itu tujuannya adalah untuk melakukan proses penetrasi. Penetrasi ini pentest, ya, itu mencoba untuk masuk ke dalam sistem. Ya, masuk ke dalam sistem di mana dia itu memang disuruh, memang pekerjaannya itu disuruh dibayar, ya, untuk menguji keamanan dari sistem jaringan. Ya. Jadi misalnya dibayar, ya. Misalkan contohnya ada bank membuat sistem baru, tolong ini dihack. Nanti kalau bisa masuk, tolong dikasih tahu yang lemah yang mana. Nanti saya bayar. Nah, itu adalah black hacker, white hat, ya. Ya, hacker topi putih. Nah, itu, ya. Setelah dia berhasil pentest, kemudian dia akan memberikan, ini loh sistemmu lemahnya di sini. Nah, dari pembuat sistem, oke, terima kasih. Nah, dibayar biasanya, ya. Kemudian kalau gray hat, ya, ini semu, ya. Jadi biasanya kalau gray hat ini dia individual, ya. Ya, individual yang sering menguji, ya, atau pentest tadi, melakukan pentest ke dalam sebuah sistem jaringan. Tapi tujuannya tidak untuk merusak, ya, atau membuat kerusakan, tetapi tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pemilik sistem bahwa ini loh sistemmu itu lemah. Ya. Sistemmu lemah, ini sebetulnya saya bisa tembus. Tetapi dia tidak minta dibayar. Ya, itu atas inisiatifnya sendiri, bukan inisiatif dari perusahaan, ya. Nah, jadi dia tidak minta bayaran atas inisiatif sendiri. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ini loh sistemmu bermasalah, tolong dibenahi. Nah, itu, ya, dia tidak meminta bayaran. Kemudian ada black hat. Nah, black hat ini ya ini adalah hacker yang memang ada di pikiran orang-orang awam bahwa hacker itu merusak, mencuri dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya black hat ini, ya, yang ada di pikiran oleh orang-orang awam. Jadi black hat ini merusak, mencuri, ya, dan sebagainya. Ini adalah yang black hat, ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Jadi jangan sembarang kita hacker. Nah, hacker yang mana dulu? White hat, gray hat, atau black hat, ya. Nah, ini adalah perkembangan dari hacker, ya. Hacker itu diawali dari tahun 1960, ya. 1960, ya, kemudian sampai kemudian sudah mulai berkembang. Nah, ada beberapa sebutan dalam hacking modern, ya, modern hacking titles. Yang pertama adalah script kiddies. Script kiddies ini terjadi pada sekitar tahun 90-an, ya, yang mengacu kepada anak-anak muda yang mencoba melakukan eksploitasi, exploit jaringan, sistem dan jaringan, ya, itu menggunakan script, ya, menggunakan script. Ya, jadi coba, ya, contohnya dulu adalah SQL injection, ya, menggunakan SQL injection, kemudian ada menggunakan ping of death, ya. Ini adalah contoh
script kiddie. Kemudian ada vulnerability broker. Vulnerability broker ini adalah grey hat ya. Jadi tujuannya memang untuk untuk mengeksploitasi ya, mendiscover atau mencari kelemahan-kelemahan sistem vendor ya. Tapi dia kadang sok meminta bayaran juga ya. Ini adalah vulnerability broker. Kemudian ada hacktivist ya. Hacktivist ini biasanya sekumpulan orang ya, atau grey hat hacker ya, sekumpulan. Contohnya anonymous ya, kalau di dalam dunia hacker itu anonymous itu ya, kumpulan anonymous nih ya. Biasanya mereka melakukan protes terhadap suatu organisasi ya. Contohnya pemerintah ya, dengan merilis artikel, kemudian membagikan video-video sensitif ya. Kemudian melakukan serangan DDoS kepada instansi pemerintah yang memang itu membuat tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan jalan pikirannya ya. Ketika berbeda pendapat. Contohnya dulu waktu pemilihan umum misalkan ya. Kalau pemilihan umum yang kemarin itu kan ada pertarungan hebat sekali ya, antar hacker ya, tujuannya untuk memanipulasi data dan sebagainya. Kemudian ada cyber kriminal ya, ini ya memang black hat tadi, contohnya adalah black hat ya. Kalau cyber kriminal ya memang ini hacker yang benar-benar kriminal atau golongan yang black hat tadi. Kemudian ada state sponsored ya, state sponsored itu adalah hacker yang disponsori oleh negara. Ya. Ini di mana hacker ini disponsori oleh negara. Istilahnya apa ya? Memang ini negara yang didukung oleh negara. Misalkan contoh perang cyber antar negara, ya, untuk mencuri data teroris, ya, kemudian proses intelijen, ya, dan sebagainya. Ini adalah state sponsored yang disponsori oleh atau yang didukung oleh negara. Ini tadi cyber kriminal sudah saya jelaskan, kemudian hacktivist juga sudah. Contohnya adalah Syrian Electronic Army ya pada saat itu ya. Kemudian ada state sponsored tadi sudah. Kemudian kita bicara tentang masalah ancaman terhadap jaringan. Yang pertama adalah perangkat-perangkat untuk atau tool-tool yang digunakan untuk hacker. Ya. Nah, perbedaan antara hacker sekarang dengan hacker yang dulu itu adalah perbedaan adalah caranya, ya. Caranya dia menghacking. Ya. Kalau mulai dari tahun 85, ya, ini mereka lebih cenderung menggunakan technical knowledge, jadi pengetahuannya, skill, ya, skill hackingnya. Ya, kalau mulai dari tahun 85, ya, semakin ke sini, ya. Dari awalnya itu mereka menggunakan knowledge-nya, skill-nya, memang skill-nya dia pinter, jadi tidak butuh alat, hanya skill hackingnya, pengetahuan terkait jaringan dan pengetahuan terkait dengan programming. Ya. Karena dulu tool-toolnya masih sedikit atau bahkan belum ada. Nah kalau sekarang itu cenderung menggunakan tool tanpa Anda mempunyai skill, ya. Ketika Anda paham toolnya, pintar menggunakan toolnya, ya bisa. Jadi hacking modern ya saat ini kebanyakan menggunakan tool. Kalau Anda cari tool untuk hacking itu di internet banyak sekali ya.
banyak sekali. Jadi sekarang lebih cenderung menggunakan tool daripada menggunakan knowledge. Nah, kemudian ada tool-tool hacking yang lain, yaitu tentang tool-tool yang digunakan. Sebenarnya ini tool ini dua sisi mata uang ya. Tergantung siapa yang menggunakan. Ya. Kalau di sistem admin, tool ini sangat bermanfaat untuk keamanan jaringan. Tetapi di sisi yang lain itu bisa membahayakan keamanan. Ya. Nah, tool yang apa aja tool-toolnya, yaitu tool yang digunakan untuk penetration. Penetration itu bagaimana sih untuk masuk ke dalam suatu sistem atau jaringan. Ya. Yang pertama adalah password cracker. Ya, password cracker ya biasanya untuk nge-crack password, mencuri password. Ya. Ini contohnya ada John the Ripper, kemudian ada Oprek, ada Lobtrack, PHC, Rainbow Crack, dan Medusa. Kemudian ada wireless hacking tool. Ya, wireless hacking tool ini digunakan untuk melihat kelemahan-kelemahan wireless. Ya. Mungkin apa yang terbuka di wireless, jaringan wireless tersebut. Kemudian ada network scanning dan hacking tool, itu digunakan untuk scanning tool itu digunakan untuk nyekan ya, ini apa saja sih yang ada di dalam jaringan tersebut, ya, device-nya apa, servernya apa, kemudian host-nya seperti apa ya. Nah, kemudian adalah paket crafting tool ya. Ini digunakan untuk melihat paket-paket ya, paket-paket apa saja yang berlalu lintas di jaringan ya. Kemudian ada paket sniper yang digunakan untuk mengcapture atau menganalisa paket, yaitu ada Wireshark, TCP dump, Ethercap, dan sebagainya. Kemudian ada rootkit detector tadi, ketika ada perangkat-perangkat yang sudah di root atau di jailbreak ya, itu bisa dideteksi. Kemudian ada fuzzer to search vulnerabilities ya. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi kelemahan dari sistem ya, sistem keamanan ya. Ini contoh dari yang lainnya. Tadi ada forensic tool ya, yang digunakan untuk komputer forensik atau istilahnya untuk investigasi ya, untuk forensik ya. Ada Helix, Multego, dan Escape. Kemudian ada debugger ya, alat yang digunakan untuk debugger ya, untuk menulis exploit ya, menggunakan binary, ini menggunakan bahasa mesin ya. Kemudian ada hacking operating system, sistem operasi yang memang tujuannya digunakan untuk hacking ya. Itu ada Kali Linux, ada C Linux, ada Knoppix, ada Backbox, ada Linux, ada Backbox ya. Kemudian ada tool untuk enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi data. Ada OpenSSA, OpenSSL, OpenVPN, VeraCrypt ya. Kemudian ada vulnerability exploitation tool, itu adalah tool yang digunakan untuk mengeksploitasi atau mencari kelemahan. Banyak sekali ya, ada Metasploit, ada Core Impact. Ya, ini Anda bisa temukan semua di internet ada. Ya. Kemudian ada vulnerability scanner, ini hampir sama fungsinya dengan eksploitasi tadi, yang tujuannya untuk mencari kelemahan sistem. Kemudian ada tool-tool yang digunakan untuk serangan. Itu ada eavesdropping attack, ya, eavesdropping attack itu digunakan untuk listen to network, artinya untuk mengcapture data-data yang berlalu lalang di jaringan. Kemudian ada data modification attack, ini adalah digunakan untuk mencapture data, kemudian memodifikasinya dan mengirimkan kembali. Ya. Kemudian ada IP address spoofing, ya.
IP average spoofing tujuannya adalah untuk membuat IP tiruan yang seakan-akan IP itu berasal dari jaringan yang memang legal. Ya. Kemudian ada password based attack, ini yang digunakan untuk mencari user account, ya, kemudian passwordnya dihack dan sebagainya. Kemudian ada denial of service, intinya adalah untuk membuat service atau traffic jaringan itu menjadi overload, ya, sehingga jaringannya menjadi lambat, seakan-akan servernya down. Ya. Kemudian ada man in the middle. Man in the middle ini adalah orang yang berpura-pura, ya, berada di antara klien dan server, ya, klien dan server, yang tujuannya adalah untuk memonitor, ya, kemudian mengcapture, ya, kemudian mengkontrol komunikasi, ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Kemudian compromise key attack, ya, ini biasanya digunakan untuk menyerang menyerang servis-servis yang menggunakan key, ya, semacam SSH dan sebagainya, yang itu menggunakan, di mana untuk koneksi itu harus menggunakan key. Nah, ini biasanya menggunakan ini, compromise key attack. Kemudian ada sniper, ya. Sniper ini ya hampir sama sih, ya, untuk membaca, memonitor, mengcapture data yang ada di network. Kemudian selanjutnya setelah hacker ada malware, ya. Setelah hacker itu ada malware, ya. Malware ini adalah program yang ditulis yang tujuannya untuk merusak sistem atau jaringan. Ini ada 3 macam, ya. Itu ada virus, ada trojan, ada worm, ya. Tadi virus, ini worm, ya. Kemudian ada yang namanya trojan nanti, ya. Nah, trojan. Oke. Virus, ya. Virus ini adalah kode program yang ditulis yang tujuannya untuk merusak ataupun menimbulkan ya istilahnya merusak sistem, ya. Di mana program ini, virus ini akan merusak atau aktif ketika ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, ya dia tidak akan aktif, ya. Itu namanya virus, ya, itu virus. Ya, banyak sekali, ya, virus, ya. Virus sekarang mulai dari email, ya, pokoknya virus-virus lah, ya, virus-virus yang sifatnya itu bisa menjadi merusak, ya, menghapus data, memodifikasi data, menu-menui jaringan, ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ada trojan, ya, trojan horse atau kuda Troya, itu, ya. Ini diambil dari Yunani. Biasanya malware yang bentuknya kuda Troya itu biasanya di dalamnya itu ada programnya lagi. Jadi kuda Troya atau trojan horse ini biasanya cuma untuk membungkus, ya. Membungkus. Nah, di dalamnya itu ada program yang nanti akan digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Ketika sudah trojan horse-nya ini di-download, ya, diaktifkan. Nah, itu di dalamnya itu ada program lagi, ya, program lagi. Biasanya trojan horse ini digunakan untuk mencari user password, ya, di suatu sistem, biar nanti bisa di remote, ya, istilahnya bisa masuk ke sistem tersebut. Itu trojan horse. Kemudian ini ada beberapa jenis trojan horse, ya. Ada remote access trojan, ya. Remote access trojan ini biasanya digunakan untuk biar bisa untuk remote access, ya. Kemudian ada data sending, ya. Data sending trojan ini biasanya trojannya ini mengirimkan data ke penyerang, ya. Kemudian ada destructive, biasanya ini merusak, ya, merusak data. Proxy, ya, proxy ini biasanya dia berpura-pura menjadi komputer sumber, ya. Kemudian ada FTP trojan,
ya, untuk FTP service. Kemudian ada security disable Trojan, itu Trojan yang tujuannya adalah untuk mendisable program-program antivirus atau firewall ya. Kemudian ada DOS ya, denial of service. Jadi Trojan yang fungsinya untuk mengakibatkan sistemnya itu lambat ya. Kemudian yang selanjutnya ada worm. Worm ini sebenarnya sama seperti virus. Cuma perbedaannya, kalau virus itu kan dia akan aktif ketika ada interaksi. Tapi worm ini tidak. Dia akan aktif sendiri dan menduplikasi dirinya sendiri, mereplikasi dirinya sendiri. Ini sangat bahaya ya. Ya. Jadi itu perbedaan. Jadi worm itu sama seperti virus, cuma dia bisa mengaktifkan dirinya sendiri. Perbedaannya cuma itu. Ya. Ini ada komponen-komponen pada worm ya. Biasanya ada enabling vulnerability ya. Biasanya worm itu menginstal dirinya sendiri menggunakan mekanisme exploit ya. Kemudian dia mencari kelemahan atau istilahnya mengaktifkan kelemahan ya. Jadi misalkan contohnya telnet ini sebagai telnet ini kalau bagi sistem remote itu sangat rentan. Karena apa? Kalau menggunakan telnet itu datanya tidak terencrypt, jadi bisa kelihatan. Nah, salah satu fungsinya enable vulnerability adalah contohnya mengaktifkan telnet. Ya, bisa biar lalu lintas datanya bisa dilihat. Ya. Kemudian ada propagation mechanism. Ya. Setelah kelemahan sistem tadi terbuka, maka bisa dimasuki. Nah, kemudian setelah sistem bisa dimasuki, dia mereplikasinya dan menyebar ke yang lain. Ya, menyebar ke target yang lain. Kemudian ada pilot ya. Pilot ini digunakan untuk membuat backdoor, pintu belakang ya. Jadi membuka pintu belakang agar nanti bisa dimasuki oleh yang membuat bom tersebut ya. Nah, ini contoh perkembangan dari code red ya. Worm code red, jadi proses propagation-nya itu 19 hari ya. Kemudian meluncurkan DDoS dalam 7 hari. Kemudian berhenti ya dalam beberapa hari, kemudian mengulangi lagi ya. Nah, malware yang lain ada ransomware, ada spyware, ada adware, ada scareware, ada phishing, ada rootkit ya. Ransomware sepertinya Anda sudah pernah tidak asing lagi ya. Biasanya ransomware ini adalah me-encrypt data-data ya, kemudian kalau butuh decryptnya, membukanya ya harus membayar dengan bayaran tertentu. Kemudian ada spyware. Spyware ini adalah mata-mata ya. Malware yang fungsinya digunakan untuk mata-mata monitoring ya, monitoring sistem. Jadi Trojan horse dan sebagainya. Kemudian ada adware. Adware ini adalah malware yang biasanya dimasukkan ke dalam pop-up ya, pop-up yang ada di kebanyakan di situs-situs ya. Situs-situs film gratis itu, wah itu banyak sekali itu adware-nya. Hati-hati kalau Anda mencari film-film yang ada di situs-situs gratis itu, wah itu banyak sekali popnya. Anda salah klik, ya Anda bisa kena itu ya. Kemudian ada scareware. Scareware ini biasanya digunakan untuk social engineering ya. Biasanya untuk mengelabui. Ya. Seakan-akan, contohnya kayak kemarin, selamat Anda dapat hadiah 5 triliun. Silakan klik linknya. Nah itu. Contohnya seperti itu. Kemudian ada phishing. Phishing ini biasanya digunakan untuk ya sama juga pura-pura ya. Misalkan contohnya dari bank ya. Selamat Anda user account Anda terblocking dari bank. Nah, Anda diminta untuk mengirimkan ulang user dan account-nya. User dan password-nya untuk aktivasi ulang. Nah, ini contohnya ini. Pura-pura menjadi instansi resmi untuk menipu.
Kemudian ada rootkit tadi ya, digunakan untuk mengakses privilege ya, atau membuka seluruh sistem. Nah ini nanti silahkan digunakan quiz ya. Kemudian ada beberapa tipe serangan jaringan ya yang ada di sini ya. Tapi dibagi menjadi 3 ya. Ada reconnaissance attack, ada access attack, dan ada DOS attack. Jadi semua ini tadi dikelompokkan menjadi 3 kategori. Itu reconnaissance attack, ada access attack, dan ada DOS attack. Ini tipe-tipe serangan yang ada di dalam jaringan. Yang pertama adalah reconnaissance attack. Ini mata-mata ya, tujuannya untuk memata-matai, ya, mencari informasi. Namanya memata-matai itu kan dia memata-matai, tujuannya untuk mencari informasi. Informasinya apa gitu ya, di situ ya. Nah, apa yang terjadi di situ ya, data-datanya apa saja yang terlihat. Kelemahan-kelemahannya apa, yang terbuka apa di situ ya. Intinya untuk mencari informasi terkait kelemahan sistem ya. Kemudian datanya dikumpulkan. Ini contoh dari reconnaissance attack ya. Pertama dia mengumpulkan informasi, siapa sih yang mau diserang, misalkan contohnya adalah cisco.com. Cisco.com itu punyanya ini ya, domainnya ini, kemudian yang registrasi ini ya. Nah, setelah itu mereka melakukan ping sweep ya. Ping sweep itu untuk mengecek ya. Untuk mengecek. Mana nih servernya yang asli? Oh, ternyata itu up semua. Oh, berarti ini sedang up ya. Kemudian di scan portnya, mana sih port yang terbuka di dalam server-server tersebut. Nah ini, kalau ada yang port terbuka ya sudah, oh ini. Nah ini intinya memata-matai ya. Memata-matai tujuannya untuk mendapatkan kelemahan sistem. Kemudian access attack ya, access attack biasanya digunakan untuk mencuri akses ya, user dan password ya, account ya, untuk mencari account ya. Beberapa alasan yang digunakan penyerang untuk menyerang ini ya, menggunakan access attack ini adalah untuk retrieve data, yang mendapatkan data, gain access, jadi untuk istilahnya menaikkan atau istilahnya meningkatkan akses. Kemudian to escalate access privilege, untuk memperluas privilege ya, hak akses. Ini contoh tipe access attack, ada password attack ya, kemudian ada trust exploitation attack, ada port direction, ada man in the middle, ada buffer overflow, ada IP MAC, DHCP spoofing ya. Ini adalah trust exploitation. Trust exploitation ini di mana memanfaatkan kepercayaan. Jadi sistem A ini adalah sistem yang dipercaya oleh B, sistem B dipercaya oleh sistem A. Jadi ini semuanya ini saling percaya kalau ada ini dari sistem A ya. Kalau saya menggunakan password user P. Smith dan passwordnya Pak Smith, itu pasti dari A. Nah, attacker ini dia mencari user dan password dari A. Kemudian dia melakukan hubungan atau koneksi ke B. Karena B ini sudah percaya bahwa kalau usernya P. Smith, passwordnya Pat Smith, itu dia dari A. Nah, ketika penyerang ini masuk menggunakan user yang sama dengan A, maka dia diterima. Ya, setelah diterima ternyata attacker ini menyerang B down. Ya. Setelah B ini down, maka
istilahnya B ini aksesnya sudah dipegang, maka selanjutnya dia juga megang A ini. Ini adalah trust exploitation. Kemudian port redirection. Port redirection ini adalah bagaimana penyerang ini membelokkan ya, istilahnya apa? Dia dari port yang tidak diizinkan, ya, dia bisa masuk ke ini port yang diizinkan. Ya, dia pertama menggunakan port 22 ya untuk masuk ke A, karena A ini adalah port 22-nya terbuka. Ketika port 22-nya dia sudah bisa masuk ke A, koneksi A dengan koneksi B dia menggunakan port 23, dia beralih untuk melalui port 23 untuk masuk ke B. Nah ini port direction. Kemudian ada man in the middle. Jadi man in the middle ini ya seakan-akan dia apa ya? Calo. Nah, calo ya yang menghubungkan. Nah, calo yang menghubungkan antara dua komunikasi. Ya. Jadi dia tahu isi komunikasinya yang diminta di ini. Dan apa yang dikirimkan ke klien, apa yang dikirimkan klien ke web server, yang dikirimkan web server ke klien, dia tahu semua. Ya. Tapi dia tidak ngapa-ngapain. Ya, tapi dia sudah mempunyai data yang dikirimkan. Kemudian ada buffer overflow, ya, buffer overflow ya. Ini adalah contohnya adalah DOS tadi. Mengirimkan data sepaket sebanyak-banyaknya, tujuannya adalah untuk mematikan. Ya. Ini ada social engineering, ya. Social engineering ini apa ya? Serangan yang berdasarkan informasi umum yang dimiliki oleh seseorang, identitas umum, identitas yang di-share secara umum. Ya. Makanya hati-hati ketika Anda di medsos itu Anda nge-share tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, keluarga, ya, itu hati-hati, itu bisa dimanfaatkan oleh orang. Kan sering terjadi kan penipuan ya, mengatasnamakan kenalan Anda, teman Anda. Hei, bagaimana kabarnya? Bla bla bla. Tolong ditransfer padahal itu bukan dia, ya. Nah, itu adalah social engineering, ya. Menyerang individu atau seseorang itu berdasarkan informasi yang dia miliki, atau dia menyerang orang lain di mana ada hubungannya dengan Anda. Mereka berpura-pura menjadi Anda untuk menyerang kenalan Anda tersebut, ya. Nah, kemudian ada DOS attack ya, DOS attack. Nah, ini DOS, denial of service. Nah, ini seorang penyerang ini memanfaatkan atau mengirim ping ya. Ping sebanyak-banyaknya ke ini. Ke server. Ngeping ke server. Wah, karena apa? Ya, web servernya ini dia hanya ngurusi pingnya dari attacker, jadi dia mau mengakses ke ini tidak dilayani, ya. Kliennya mau mengakses nggak dilayani kok. Jadi dia berpikir bahwa kok websitenya lambat ya, padahal dia mengurusi ini. Nah, dia menyerang langsung. Ya, menyerang menggunakan dikirimi. Tipe-tipe dari DOS ini ada ping of death, ada summer attack, ya, ada TCP/SYN flood, ya. Ping of death yaitu ngeping menggunakan paket yang besar, ya, sampai nanti web servernya tidak sempat untuk mengurusi permintaan yang lain. Ada summer attack, ya, itu hampir sama ini, ya, membroadcast, ya, membroadcast semua yang ada di dalam jaringan komputer yang ada jadi di broadcast semuanya, ya, fungsinya hampir sama dengan DOS, jadi tapi yang kena semua komputer yang ada di broadcastnya ini, yang ada di dalam jaringan. Kemudian ada sign flood, ya, TCP sign flood, sinkronisasi, ya, sinkronisasi, membanjiri proses sinkronisasi. Ya. Kemudian DDoS, nah bedanya antara DOS dan DDoS, ya, kalau DOS tadi kan langsung dilakukan oleh penyerang. Tapi kalau yang DDoS itu penyerang itu mengirimkan file yang isinya DOS attack, ya, kode. Ketika diaktifkan, nah ini yang akan menyerang servernya. Jadi bukan dia yang menyerang, tapi oleh kliennya ini yang menyerangnya. Karena kliennya ini diberikan program file yang mengaktifkan DOS tadi.
activity, ya. Ya, nanti bisa Anda lakukan lab. Nah, kemudian bagaimana cara untuk meminimalkan ancaman, ya. Salah satu cara untuk meningkatkan ancaman adalah yaitu ini merekrut atau menggunakan orang-orang yang berkecimpung di bidang network security. Ada CIO, ada CISO, ada Sec Operation, ya ada CSO, ada Security Manager, dan ada Network Security Engineering. Nah, ini semuanya ya mau harus upgrade skill, training, ya. Kemudian harus selalu up to date terhadap ancaman-ancaman, ya. Ini. Kemudian ada beberapa organisasi yang bergerak di bidang network security, ya, yang melayani istilahnya, vendor-vendornya yang melayani untuk keamanan jaringan. Ini ada CERT, ya, Computer Emergency Response Team, ini dari USA. Kemudian ada SANS, Sysadmin Audit Network Security. Kemudian ada MITRE, ya. Kemudian ada FIRST, ya, Forum of Incident Response and Security Term. Kemudian ada InfoSysSec, ya, Information System Security. Ada ISC, ya, Information System Security Certification Consortium. Ada Multistate, ya. Ini organisasi-organisasi yang menyediakan layanan keamanan jaringan, ya. Nah, kemudian ada confidentiality, ada integrity dan availability. Ya, ini CIA, ya, SIA, ya. Confidentiality ini terkait dengan enkripsi data, ya. Jadi kalau kita bicara keamanan jaringan, ya data harus dienkripsi menggunakan algoritma yang baik untuk menyembunyikan data. Integrity ini memastikan bahwa data yang dikirim, ya, selama dikirim dan pada saat diterima itu menggunakan algoritma yang sama dan datanya sama. Ini integrity, ya, yang dikirim dan yang diterima sama. Kemudian availability ini memastikan bahwa data itu dapat diakses, ya, itu dengan cara hardening mekanisme, ya, menguatkan jaringan, kemudian dan melakukan backup sistem. Nah, domain-domain security atau wilayah-wilayah security, network security ini ada 12 domain. Itu ada risk assessment, ya. Ini bagaimana, ini adalah langkah pertama, ya, yang harus dilakukan untuk mengetahui resiko-resiko, ya. Resiko apa yang bisa terjadi, kemudian kebijakan security, ya. Ini adalah sebuah aturan-aturan yang ditulis apa saja yang terkait dengan keamanan. Kemudian ada Organization of Information Security, ya, ini adalah model dari organisasi yang digunakan untuk keamanan, ya. Bagaimana nanti cara mengamankannya, seperti apa. Kemudian ada Asset Management, yaitu mendata semua aset-aset yang terkait dengan yang mau diamankan. Yang mau diamankan apa? Informasi. Kemudian ada Human Resource Security, keamanan untuk manusia, ya. Kemudian ada Physical Environment Security, keamanan terhadap fasilitas fisik, ya. Kemudian ada Communication and Operation Management, ya, bagaimana mendeskripsikan atau teknik-teknik bagaimana caranya untuk mengontrol atau mengamankan sistem dan jaringan. Kemudian ada Information System Acquisition, Development and Maintenance, ya, ini bagaimana memaintenance, ya, membangun, ya, sistem informasi yang aman. Akses kontrol, siapa saja yang berhak mengakses jaringan, sistem, aplikasi dan data. Kemudian ada Information Security Incident, bagaimana nanti caranya untuk mengantisipasi dan merespon ketika terjadi
keamanan, keamanan, kebobolan keamanan, ya. Kemudian ada business continuity management, bagaimana untuk memproteksi kelancaran bisnis, ya, kelancaran bisnis selanjutnya ketika setelah pasca jebolnya keamanan. Ada compliance, ya, compliance ini bagaimana memastikan bahwa semua informasi keamanan antara kebijakan keamanan informasi, standar dan regulasi itu sesuai. Ya, ini adalah 12 domain dari network security. Ini security policy sudah tadi sudah, network policy sudah. Kemudian ada network security policy. Ada security air choke, ya, keamanan berlapis, ya. Ini adalah perkembangan dari network security tool, ya, seperti yang tadi, ya, ada firewall, IPS, ada AA server, layer 3 switch, ESA, WSA, ada layer 2 switch dan ada endpoint, ya, antivirus dan sebagainya. Ini SecureX, ini produknya Cisco, ya, untuk keamanan, ya. Kita nggak bahas produk, ya, kita membahas terminologinya saja, ya. Ini juga produknya Cisco Intelligent Operation juga produk juga, ya. Nah, apa saja yang digunakan untuk melindungi jaringan? Yang pertama adalah membuat kebijakan keamanan yang sesuai. Ya, kemudian mengedukasi pegawai-pegawai atau karyawan terhadap resiko yang terjadi, ya, terkait tentang social engineering tadi, ya. Kemudian ada intinya memberikan edukasi terhadap pentingnya keamanan jaringan, ya, kepada karyawan. Kemudian melakukan kontrol terhadap akses secara fisik, kemudian menggunakan password yang kuat dan merubahnya sesering mungkin, kemudian mengencrypt password dan memproteksi data yang sensitif menggunakan firewall, IPS, VPN dan sebagainya, menggunakan backup, ya, mematikan port dan service yang tidak diperlukan, kemudian melakukan proses update, patching, ya, terhadap sistem, ya, kemudian menggunakan audit, ya. Ini untuk malware, kalau malware ya cukup kita menggunakan antivirus, ya, untuk meminimalkan malware ini dengan antivirus, ya. Bom juga sama, ya, antivirus. Nah, ini biasanya nih. Untuk akses attack, ya, kita menggunakan password yang kuat, ya. Kemudian mendisable akun-akun yang tidak sesuai, ya, yang tidak sukses, ya, login berkali-kali, ya. Tentunya kalau kita mau ngambil di ATM itu kan kalau kita gagal memasukkan password 3 kali berarti sudah diblok. Nah, seperti itu. Jangan biarkan login berkali-kali tanpa adanya punishment, ya. Ada kriptografi, ya, kemudian ada strong password, ada minimum trust, ya. Untuk DDoS attack, ya, itu penerapan IPS, ada anti spoofing teknologi dan quality of service traffic. Ini Cisco, ada Cisco NFP, itu Network Foundation Protection, ya. Itu bagaimana Cisco, framework dari Cisco yang digunakan untuk melindungi jaringan. Itu ada 3 area, yaitu ada control plane, ada management plane, dan ada data plane. Control plane ini bagaimana proses routing, ya, atau bagaimana proses data ini diroutingkan, ya.
Kemudian kalau manajemen plane itu bagaimana proses-proses yang terjadi di situ, penggunaan protokol yang digunakan di jaringan, ya ada SSA, FTP, ya, ini ada di manajemen plane, ya. Kemudian data plane ini dia tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap meneruskan data, ya, meneruskan data. Cara mengamankan control plane ini ada menggunakan routing protocol authentication, ya, atau secure, ya, menggunakan JOPP, ya, menggunakan, ya. Ini di Cisco ada ini, ya. Jadi tinggal kita mengetikkan Cisco Auto Secure gitu sudah. Nanti ada beberapa settingan-settingan yang dibuat untuk secure. Untuk manajemen plane ya menggunakan SSH, ya, login password, ya, kemudian ada manajemen akses reporting dan sebagainya. Secure data plane itu memblok traffic dari user yang tidak diinginkan, ya, menggunakan ACL, anti spoofing, dan layer 2 security, ya, keamanan layer 2. Ini activity, ya, nanti silakan dicoba. Oke, summary. Oke, ini sudah sampai ke kesimpulan. Ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait chapter 1 Modern Network Threat Security. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan chapter yang kedua.